Adapun materi yang akan kita bahas yang pertama tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, hadis yang berkaitan dengan ketaatan. Yang ketiga, batasan taat kepada ulil amri. Dan yang keempat, contoh perilaku taat kepada aturan. Untuk materi yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul dalam sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan perkalian dengan turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu sariyah atau perang yang tidak diikuti oleh Nabi, di mana mereka kemudian mengadukan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW tentang batasan taat kepada ulil amri atau pemimpin mereka. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi pada saat itu. Kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat dan patuh kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, taat dan patuh terhadap ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Dan yang keempat, jika terjadi perselisihan pendapat dan tidak bisa diselesaikan, maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan hadis. Adapun perilaku yang mencerminkan taat kepada ayat di atas, yang pertama, senantiasa berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai ketaatan. Yang kedua, senantiasa meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangan mengandung mudarat atau keburukan. Yang ketiga, senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang keempat, senantiasa berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah baik dalam hal ibadah maupun sosial. Dan yang terakhir, senantiasa mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Materi yang kedua yaitu tentang hadis yang berkaitan dengan ketaatan. Adapun bunyinya, An Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi maksiatillah innamat ta'amatu fil ma'ruf, yang artinya dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Selanjutnya isi dari kandungan hadis yang sudah dibaca. Yang pertama, hadis ini menerangkan bahwa setiap muslim wajib taat kepada perintah Allah, Rasul dan juga pemimpin. Yang kedua, tidak boleh bermaksiat atau melanggar aturan. Dan yang ketiga, taat hanya kepada pemimpin yang menyuruh kepada yang ma'ruf, bukan kepada yang mungkar. Selanjutnya, batasan taat kepada ulil amri.
Yang pertama, taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat atau kejahatan. Maksudnya, selama pemimpin tidak memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang mengandung dosa atau yang mendatangkan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menaatinya. Sedangkan jika sebaliknya, pemerintah atau pemimpin itu menyuruh kita berbuat sesuatu yang mengandung dosa dan durhaka kepada Allah, maka kita tidak perlu mentaatinya atau melaksanakan perintahnya. Yang kedua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat, karena ada kalanya orang yang menjadi pemimpin itu tidak mampu atau tidak memenuhi hak rakyat yang dipimpinnya. Selanjutnya, yang terakhir materinya tentang contoh perilaku taat kepada aturan. Jika kita di sekolah, kita wajib mentaati peraturan yang ada, walaupun terkadang ada peraturan yang tidak sependapat dengan keinginan kita. Karena aturan itu sudah disetujui oleh orang tua di awal kita masuk ke sekolah itu, maka mau tidak mau kita harus mengikuti dan melaksanakan peraturan itu. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat pasti ada pemilihan pemimpin atau pemilihan presiden. Walaupun presiden yang terpilih itu bukanlah pilihan kita, namun kita harus tetap mengikuti dan mentaati perintahnya selama perintah itu baik, walaupun terkadang pada beberapa tahun kemudian ada kebijakan yang tidak berpihak. Maka solusinya kita mengingatkan pemimpin tersebut atau mengkritikinya dengan cara yang baik dan yang benar, tidak dengan cara yang anarkis. Selain itu, apabila kita di jalan, kita harus juga menaati rambu-rambu lalu lintas dengan benar, karena hal itu demi keselamatan bersama. Jangan kita hanya menuruti ego kita sendiri, yang mana gara-gara ego kita lalu lintas di jalan menjadi kacau dan tidak terkontrol lagi. Maka kita harus belajar untuk menghargai orang lain yang berada di jalan juga. Itulah materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.